Siapa tahu tidak, yang namanya dunia bekerja itu harus dihadapi. Nah, Zep Friends, baik itu bekerja untuk diri kita sendiri, untuk pasangan kita, ataupun keluarga kita, pasti semuanya ada tantangannya. Nah, Zep Friends, zaman sekarang yang namanya bekerja untuk mendapatkan penghasilan bukan hanya menjadi karyawan tetap di sebuah perusahaan. Opsinya bisa saja Zep Friends sendiri yang memang memiliki usaha atau running company, atau Zep Friends menjadi pekerja part-time atau pekerja lepas yang sering disebut dengan freelance. Nah, untuk Zep Friends yang saat ini sedang berjuang sebagai freelancer, biasanya sih yang sering dihadapi juga masalah keuangan. Buat kamu yang sedang galau dalam mengatur keuangan sebagai freelancer, simak Zep Finance TV. Hai Zep Friends, ketemu lagi dengan saya Prita Gozi di Zep Finance TV. Biasanya nih kalau sudah deket-deket tanggal gajian, itu paling sering banget Zep Friends bertanya, mana dong tips dalam mengelola atau memberikan alokasi untuk gaji kita setiap bulannya. Nah Zep Friends, untuk yang udah dapat penghasilan setiap bulan aja, kadang-kadang mengelola pengeluaran setiap bulan juga yang sebetulnya menjadi kegiatan sehari-harinya, itu masih sering kebablasan, bahkan masih sering juga akhirnya nombok, bahkan juga berutang. Nah, gimana nasibnya ya untuk Zep Friends yang saat ini mungkin statusnya adalah freelancer, yang notabene penghasilannya itu bisa saja pertama masih nggak jelas nih dapat penghasilannya dari mana saja. Yang kedua, penghasilannya bisa berubah-ubah setiap bulannya, bisa ada penghasilan bahkan kadang-kadang nggak ada penghasilan juga. Dan yang ketiga, gimana dong kalau freelancer juga punya cicilan? Nah, pertanyaan semacam ini banyak sekali diterima oleh Zep Finance di Instagram Zep Finance dan juga di Zep Finance TV. Itu dia kenapa kali ini kita khusus banget membahas tips mengelola penghasilan untuk freelancer. Saat penghasilan tidak menentu, padahal pengeluaran pasti tentu, maka disitulah tantangan kita dalam mengelola dan membuat budget setiap bulannya. Nah Zep Friends, ada 5 hal yang sebaiknya dipikirkan oleh para freelancer dalam mengelola keuangan setiap bulannya. Yang pertama, mengatur anggaran atau budgeting berdasarkan target gajian setiap bulannya. Maksudnya gini, meskipun penghasilan kita setiap bulannya itu tidak menentu, kadang sedikit, kadang banyak, kadang tidak ada sama sekali, tetapi kan kita harus sadar bahwa kita harus punya nih sebuah target angka tertentu yang kita targetkan sebagai gaji quote unquote bulanan kita. Kenapa? Supaya kita bisa punya cash flow untuk membayarkan berbagai pengeluaran di bulan tersebut. Biasanya target gajian ini kita tetapkan dari berapa sih biaya dasar yang kita perlukan untuk bisa hidup. Nah Zep Friends, ini kalau di komponen living, saving, playing, ini masuk ke dalam komponen living. Jadi Zep Friends, kumpulin aja berapa sih sebetulnya dana yang kita perlukan setiap bulannya harus ada supaya kita bisa membayarkan berbagai pengeluaran di pos living. Inilah yang harusnya menjadi target berapa sih gajian yang memang diperlukan setiap bulannya oleh Zep Friends. Nah, jadikan ini sebagai motivasi Zep Friends untuk mencari penghasilan dari berbagai project yang ada. Jadi meskipun project yang misalnya aduh ini susah banget atau gimana segala macam, tenang, kita harus gajian, jadi kita harus cari semangat lagi. Nah yang kedua, kita wajib untuk punya dana darurat dan juga proteksi untuk diri kita sendiri. Zep Friends, aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi deh. Yang namanya dana darurat untuk seorang freelancer itu maha penting. Catat ya, maha penting. Jumlahnya idealnya 12 kali dari pengeluaran living kita. Jadi kalau pengeluaran living Zep Friends saat ini adalah 10 juta rupiah, maka di tabungan yang terpisah yang kita sebut sebagai dana darurat harus ada nih saldo 120 juta rupiah. Dengan begitu Zep Friends akan bisa tenang. Kenapa bisa tenang? Karena aduh bulan ini project banyak tetapi klien gak bayar-bayar, atau enggak aduh bulan ini sepi project ya. Zep Friends tenang karena dari dana darurat bisa
pinjam dulu uangnya, kemudian dibayarkan untuk berbagai pengeluaran living, dan nanti pada saat klien udah mulai membayar nih, baru kita taruh lagi di dana darurat. Nah, untuk proteksi, utamakan harus punya proteksi kesehatan. Ya gimana pun juga kan nggak ada perusahaan yang akan menanggung biaya kesehatan ZFriends seperti layaknya seseorang yang bekerja secara tetap di perusahaan. Maka yang namanya BPJS Kesehatan sebaiknya diikuti sebagai langkah awalnya. Kalau ZFriends masih punya dana lebih lagi, boleh juga mempertimbangkan untuk mengambil asuransi kesehatan dan juga mengambil asuransi jiwa. Tapi ingat ya, saran dari kami, kalau ZFriends penghasilannya tidak menentu, maka ada baiknya membayarkan premi secara tahunan. Nah, yang ketiga, kita harus berhati-hati pada saat kita mengajukan aplikasi untuk mendapatkan pinjaman. Karena yang namanya pinjaman pasti konsekuensinya ada cicilan setiap bulan. Cicilan setiap bulan akan sangat lebih mudah untuk dibayarkan bagi ZFriends yang punya penghasilan secara tetap. Tapi untuk ZFriends yang penghasilannya mungkin agak galau alias tidak tetap, maka membayar cicilan secara tetap setiap bulan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Itu sebabnya kalau memang benar-benar harus untuk mengambil pinjaman, pertimbangkan untuk hanya mengambil pinjaman sejumlah misalnya 20% dari rata-rata gajian setiap bulan yang ZFriends terima. Nah, ZFriends, saran dari saya juga nih, setiap ada project besar dan kemudian dananya masuk nih ke dalam rekening kita, ada baiknya kita juga melakukan pelunasan lebih cepat dari sebelumnya supaya ZFriends lebih bebas dan juga lebih cepat menjadi status bebas cicilers. Yang keempat, jangan lupa untuk selalu menyisihkan dana untuk berinvestasi. Meskipun yang namanya jadi freelancer bukan berarti kita jadi nggak invest loh. Apalagi karena kita freelancer, kita nih yang bertanggung jawab untuk membuat dana pensiun kita sendiri. Berbeda dengan mereka yang karyawan, mereka biasanya diikutsertakan juga dalam program jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan atau juga secara volunteer mungkin ikut dalam program DPLK. Tetapi untuk ZFriends yang menjadi freelancer, maka wajib banget untuk pertama menyusun dana pensiun sendiri supaya di masa pensiun kita tidak pusing lagi punya investasi apa yang dapat kita pergunakan untuk hidup kita. Selain daripada itu, ZFriends juga berhak loh untuk melakukan berbagai pembelian besar di masa depan. Itu sebabnya jangan melupakan untuk menabung dan berinvestasi. Tapi tekniknya sedikit berbeda ya dengan ZFriends yang saat ini kerjanya sebagai karyawan tetap. Pada saat masuk nih si penghasilan tersebut, langsung alokasikan 10% berapapun penghasilan rupiahnya ke dalam investasi. Jadi konsep nabung tiap bulan memang mungkin lebih sulit dijalankan. Artinya disiplin harus datang dari ZFriends sendiri. Tips yang terakhir adalah pertimbangkan untuk punya beberapa rekening yang terpisah. Sebagai seorang freelancer, teknik yang paling mudah dalam mengelola keuangan adalah memiliki setidaknya 4 rekening. Lah kok bisa 4 sih? Kok beda ya sama yang mereka gajian? Karena ZFriends harus memisahkan ada rekening khusus yang memang untuk menampung berbagai pembayaran dari klien. Itu masuk nih ke dalam rekening yang saya sering sebutnya rekening penghasilan atau rekening invoice dan lain-lain. Lalu setiap bulan dari rekening ini ZFriends alokasikan semacam kayak gaji yang masuk ke dalam rekening untuk living. Jadi meskipun di sini naik turun, tetapi kemudian kita bisa tarik gajian tiap bulan supaya semua pengeluaran-pengeluaran rutin bisa terbayar dengan aman. Kalaupun sampai uang di sini kurang banget, kita punya dana darurat untuk mensuplai uang ke dalam rekening living. Lalu rekening yang ketiga adalah rekening untuk saving. Jadi rekening untuk saving ini sebaiknya kita alokasikan untuk dana darurat, lalu si tabungan tadi dan juga si investasi. Rekening yang terakhir adalah untuk playing dong. Ya ampun freelancers, please deh. Yang namanya sebagai freelancer kan biasanya juga mudah nih untuk mau liburan kapan saja. Nah otomatis dananya juga harus ada. Itu sebabnya penting banget untuk kita menyisihkan khusus dalam rekening playing. Jadi ZFriends gunakan 5 tips tadi pada saat mengelola keuangan sebagai freelancer.
Nah, Zep Friends, mungkin kalian bertanya-tanya ya, kalau emang ribet banget nih ngatur keuangan sebagai freelancer, kok masih ada sih yang memang tertarik untuk menjadi freelancer? Kalau aku lihat-lihat ya, di zaman sekarang, sebenarnya menjadi freelancer itu menjadi salah satu opsi bagi banyak anak muda yang masih belum tahu persis dia mau ngerjain apa, tetapi dia mau mengeksplorasi banyak hal. Jadi sebenarnya menjadi freelancer itu juga ternyata banyak manfaatnya juga. Yang pertama nih, kalau saya kutip ya dari Glassdoor website, itu kita bisa lebih tahu apa sih yang memang kita bagus atau kita sanggup dan kita inginkan untuk dijalankan. Karena kita harus melakukan pekerjaan yang lebih bervariasi, pada akhirnya kita juga akan berhubungan dengan berbagai tipe orang dan kita juga bisa lebih mengerti tentang kondisi dunia kerja. Susah ya cari kerja zaman sekarang, jadi setiap ada project kita harus lakukan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, benefit menjadi freelancer adalah kita bisa bekerja lepas dengan keahlian yang kita miliki. Dalam artian gini, mungkin kan dalam satu kondisi freelancer itu dia tidak sanggup untuk bekerja secara full time. Kenapa? Ada nih, saya temuin ada anak muda sambil mengurus orang tuanya yang sedang sakit, maka dia juga membutuhkan penghasilan, tetapi dia tidak sanggup untuk mengikuti berbagai aturan untuk masuk setiap hari dengan jam tertentu dan sebagainya. Sehingga dia butuh untuk bisa mengatur kira-kira proyek seperti apa nih yang sanggup dijalankan dengan komitmen yang dia miliki, karena dia juga harus mungkin menolong ataupun merawat keluarganya dan banyak lagi aspek lain. Bisa juga dari Zep Friends sendiri yang memang tidak sanggup dengan kondisi mungkin mau mencoba promil, tidak mau stres, jadi masih tetap butuh penghasilan tetapi harus membatasi kerjaan-kerjaan. Jadi itu menjadi salah satu opsi kenapa sih menjadi freelancer itu bisa menjembatani berbagai hal yang membutuhkan fleksibilitas tetapi kita juga bisa tetap mendapatkan penghasilan. Benefit ketiga menjadi freelancer adalah pada saat kita jadi freelancer nih, menurut aku kita tuh menjadi lebih luas gitu loh dalam wawasan dan juga dalam koneksi ataupun network. Kenapa? Karena kita bisa punya peluang untuk berhubungan dengan banyak orang, banyak klien dan juga banyak project. Artinya setiap project baru itu bisa menambah portfolio kita yang akhirnya bisa membuat kita menjadi seseorang yang memiliki keahlian lebih baik lagi. Nah, Zep Friends, apapun jenis pekerjaan yang Zep Friends ingin lakukan, baik itu mau bekerja full time, part time, ataupun menjadi freelancer, semua pasti ada tantangannya. Nah, pesan dari aku nih, bukan sekedar just you wanna do what you love, tetapi yang paling penting adalah love what you do. Karena setiap pekerjaan pasti ada tantangannya. Dan kalau setiap ada tantangan kita kabur nih freelancer, ya akhirnya kita jadi ngerjain project gak pernah kelar, ataupun juga gak pernah serius. Jadi, semua tantangan itu dihadapi dengan kecintaan kita terhadap pekerjaan kita, karena kita sadar kerja itu juga bagian dari ibadah. Nah, Zep Friends, jika kamu memilih sebagai freelancer, jangan melupakan tips-tips yang sudah di-share sebelumnya supaya lebih lancar lagi dalam mengelola keuangannya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan juga share episode kali ini untuk teman-teman kalian yang freelancer juga. Nah, jangan lupa subscribe ya supaya nggak ketinggalan episode-episode lainnya yang kita juga akan membahas berbagai cara tips mengelola keuangan untuk profesi-profesi yang lainnya. Zep Friends, terima kasih banyak sudah bersama saya hari ini. Prita Gozi dari Zep Finance TV, pamit undur diri. Dadah!